Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali di hari ketiga kita ketemu lagi di Ramadan Penuh Cerita. Wah, seru banget nih. Hari ini akhirnya Doni muncul. Iya, hari ini bareng pemirsa. Doni. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya tabarakallah. Tabarakallah. Alhamdulillah udah di hari ketiga. Yes. Kita sehat walafiat dan tetap Sehat. semangat ya. Pastinya dong, karena memang ya ini masih baru awal-awal Ramadan kan. Betul. Pastinya semangatnya masih on power, masih bisa dibilang masih semuanya ibadahnya serba satset gitu. Betul. Kan. Meskipun tantangannya akan bertambah terus Ya. gitu ya, tapi semangatnya belum kendor. Bener, Gitu ya. Dan bener, jangan bener, sampai bener. kendor. Bener barusan salah ngomong, sampai sana salah ngomong barusan biasa ya. kalau puasa itu gitu, lidah kita tuh agak-agak kaku gitu ya. Kaku, keluh, terus kayak nggak sinkron antara omongan sama Iya, kepala apalagi ya. jam-jam segini ya Don ya. Sore-sore kan ya Sore-sore soalnya. tuh udah mulai oleng deh. Iya benar. Tapi tenang aja kok ya pemirsa. Kita berdua di sini bakal ngomongin hal-hal yang pastinya seru buat diomongin sambilan nunggu waktunya berbuka nanti gitu Iya ya. betul. Ini kan pasti lagi jamnya santai-santai ya. Mungkin tadi baru Benar. siap ibadah sholat zuhur, kemudian tadarusan sebentar. Ya. Yang belum mulai bekerja ya kan masih suasana libur. Mungkin ada beberapa gitu pemirsa di rumah. Sekarang saatnya nonton TV, lihat kita di Ramadan Penuh Cerita untuk mendengarkan cerita kita hari ini gitu Iya, ya. benar. Temanya hari ini juga kayak Doni bilang tadi. Hari ini nggak kalah seru dengan tema-tema kemarin. Ya. Karena kita hari ini bicara soal teknologi. Teknologi. Wah, apa hubungannya ya puasa dengan teknologi? Emang gitu ya? ada hubungannya? Ada dong. Ada Kan dong. sekarang zamannya zaman digital. Betul. Teknologi semua tuh kayaknya cepat nggak bisa, banget. benar, cepat banget dan nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari pasti. Betul Ya. sekali. Sekarang itu semuanya serba satset. Betul. Kayak Doni bilang tadi kan, puasa Bener. aja kita satset gitu ngerjain ibadahnya gitu ya. Bener. Dan juga akan dimudahkan dengan teknologi supaya lebih satset lagi. Betul. Gitu. Jadi istilahnya sekarang ini ibadah itu jadi lebih mudah, gampang dengan teknologi karena teknologi itu kayak berbaur dengan kita gitu ya. Karena memang jika dibandingkan kalau dulu sebelum adanya teknologi semuanya harus kita lakukan sendiri, ya Betul. harus datang ke tempatnya. Tapi sekarang dengan adanya Semuanya teknologi itu membantu sekali Iya, ya, membantu kita kita. untuk mempermudah melaksanakan ibadah itu sendiri gitu Sangat ya. mudah dengan adanya Iya. teknologi. Jadi nggak bisa dibilang dong kalau yang kaitannya dengan agama ataupun ibadah tuh nggak boleh disangkut pautkan dengan teknologi, salah besar. Betul. Gitu ya. Malah tadi bahwa teknologi itu sangat membantu kita mempermudah menjalankan ibadah. Iya, jadi harus istilahnya ada bukan alkulturasi juga sih ya, Betul. tapi kalau alkulturasi kan kayak budaya yang, Yang bercampur akhirnya menciptakan suatu Betul. budaya baru. Tapi Tapi ini ini kita harus mengikuti zaman. benar beradaptasi dengan adanya dengan teknologi. zaman. Tapi tentunya kalau masalah syariah Ya. akan tetap bisa diatur meskipun teknologi berkembang Benar, terus. harus gitu tetap ya. sesuai dengan hal-hal yang tertuang dalam Al-Quran dan juga hadis. Al-Hadis. Bukan berarti kita bisa merubah-rubah dengan adanya teknologi gitu. Betul pemirsa. sekali. Spesialnya sih sebenarnya ini Doni, karena kan ini bulan suci Ramadan. Betul. Ya. Di sini itu kan melaksanakan ibadah semuanya pahalanya itu berlipat ganda. Benar. Gitu ya. Setiap orang pasti berusaha untuk bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Pasti dong. Gitu ya. Makanya dibutuhkan teknologi untuk bisa membantu ini, gitu ya, melaksanakan ibadah. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin perkembangan zaman itu sekarang lebih mempermudah gitu ya, dan banyak hal ibadah yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya apa sih kira-kira kalau menurut Contohnya, Doni? nah kalau sekarang nih ya pemirsa, kalau dulu kita kalau ingin beribadah itu kan harus menggunakan uang tunai yang misalnya kita ke masjid, terus kita masukin celengan gitu Infak kan, ya? infak, sedekah gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau sekarang nih ya, kalau diperhatiin ya pemirsa, nggak bawa uang cash itu kalau ingin bersedekah, gampang sekarang. Ada yang namanya QR code. Nah, Betul sekali. bener Karena ya? gini, kalau kita lihat-lihat ya di kota besar ya, Betul. kalau Banda Aceh udah mulailah ya menuju kota besar gitu ya. benar. Tapi kriminalnya minim. Minim Tapi kalau sekali. di kota-kota besar ya, tingkat kriminal yang tinggi itu punya potensi yang luar biasa ketika kita banyak bawa uang cash, Benar. ya Iya. kan? Teknologi sangat membantu.
ya kan? Membantu apa? Menjaga kita agar tidak terkena hal yang negatif. Misalnya nih kalau bawa uang cash kan bisa dicopet, Bisa dicopet dirampok. rampok satu, dua. Itu dia, atau kececer. Benar. Dan Nah. juga kalau dengan uang cash juga ini kriminalitas di kota-kota besar atau bahkan juga di beberapa daerah kita lihat ada yang maling celengan masjid gitu misalnya gitu kan. Sayang banget ya udah Bener. terkumpul dari jemaah-jemaah yang masuk ke masjid kemudian malah digotong sama Iya. orang yang ya itulah ya yang tidak bertanggung jawab dan mau yang enaknya aja gitu Bener. kan. Nah ternyata teknologi sangat membantu untuk Sangat infak dan membantu. sedekah ini. Tapi memang ada pro dan kontranya loh Ida sebenarnya kalau dengan sedekah pakai kode QR itu atau yang biasa kita kenal namanya KRIS ya, iya, Quick betul. Response Indonesia Standard yang Betul. dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu ya. Tapi memang ada pro dan kontranya nih pemirsa. Karena memang kalau ngomong-ngomong masalah pencurian tabungan atau juga celengan masjid, ini sempat ada kasus waktu itu. Iya benar. QR code-nya diganti. Iya Waduh. diganti sama punya yang lain. Ternyata teknologi semakin canggih, orangnya juga semakin canggih ya. Bener. Iya. Jadi Tapi kalau kita lihat karena ini dalam bulan suci Ramadan ya Bener. mudah-mudahan nggak ada orang nggak yang ada. Mhm. Itu harapan kita ya. Iya betul. Tapi menarik banget sih sebenarnya Doni ya. Infak sedekah ini kan kita lakukan di bulan suci Ramadan itu Ya. pahalanya berlipat ganda dan ini Betul. kesempatan yang sangat luar biasa karena banyak sekali mungkin teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Benar. Karena di bulan puasa kan kita ya harus ada bekal untuk berbuka, Iya. untuk sahur, begitu Pasti. pekerjaan mungkin juga terbatas begitu. Pasti. Tapi karena kita melakukan infak sedekah ini akhirnya bisa membantu mereka. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi tadi. Betul. Apalagi banyak sekali ya Iya. lembaga-lembaga yang memang bisa membantu kita melalui teknologi ini gitu ya. Benar, Jadi benar, kalau benar, mau iya. infak sedekah, mau pilih lembaganya yang mana, tinggal cari tuh. Tinggal cari aja Iya, gitu nomor ya. rekeningnya atau Benar. gitu. Dan juga pemirsa ya, kalau seandainya sebelum memberikan sedekah tadi kepada lembaga-lembaga mungkin yang tersedia pengumpulan secara online atau berdasarkan teknologi gitu, dipastikan dulu kalau seandainya itu adalah rekening yang valid. Betul, Ya. Jadi ya. kita juga harus lebih was-was dan juga kita harus lebih melek terhadap aplikasi ataupun rekeningnya tersebut. Jangan sampai itu salah sasaran. Benar gitu. sekali. Jadi semuanya sekarang itu bisa diselesaikan hanya dengan satu gadget ya. Benar. Betul. Tadi kan QR ya. Iya. Itu masalah QR ini baru satu teknologi. Itu baru loh. satu teknologi, Baru satu yang teknologi membantu loh. ibadah kita lebih mudah. Benar. Ya? QR, Quick Response Indonesia Standard. Mhm. Tapi sekarang juga masih ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang juga membantu kita dalam bersedekah. Nah, apalagi tuh Don? Nah, contohnya misalnya kayak platform-platform berbagi ataupun platform-platform aplikasi yang memang dikhususkan untuk crowdfunding, mengumpulkan dana. Oke. Contohnya adalah, boleh disebut nggak sih? Salah satunya mungkin kayak blablabla.com gitu kan. Oh, oke. Kita blablabla.com. Ya, Nah, banyak sih gitu sebenarnya yang bisa kita lihat ya, platform-platform yang Ya. bisa kita lihat di gadget, bisa di download juga gitu aplikasinya. Jadi memudahkan kita, mungkin itu juga bisa membantu kita jadi Benar. rutin ini infak sedekah gitu kan. Kalau Benar. misalnya kan kalau yang kita tahu misalnya infak sedekah yang paling besar pahalanya itu misalnya sedekah subuh tuh. Ya, Nah, kalau itu subuh-subuh tuh. kita harus ke masjid naruh uang gitu ya. Mungkin yang benar. perempuan, kalau yang laki-laki kan sholat ke masjid Sholat ke gitu. masjid. Yang perempuan mungkin ada terbatas gitu ya. Jadi mau nggak mau kita bisa gunakan teknologi. Setiap subuh sudah transfer aja aja, gitu. bener. Dan Jadi- itu juga yang Doni lakukan ya di luar bulan Ramadan misalnya gitu kan. Pernah tuh kayak gitu kan, sholat subuh ini cuma di rumah gitu ya, nggak berjamaah, tapi sedekahnya online aja, Online aja gitu. Dan di Kan bulan sedekahnya puasa subuh. sekarang juga banyak ya, kan banyak mungkin kalau kita lihat di media sosial gitu ataupun dari teman-teman di grup WhatsApp gitu udah ada tuh yang share misalnya mau infak sedekah kemari nih gitu Ya. ya, ada nomor rekeningnya atau ada mungkin langsung picture dari krisnya itu sendiri gitu. Jadi Betul. mempermudahkan kita untuk melakukan ibadah infak sedekah tadi khususnya gitu. Nah, pemirsa di rumah juga bisa dilakukan itu. Pasti, Iya kan? kan? Karena zaman sekarang mana ada orang-orang yang nggak punya handphone ya nggak sih? Iya, Semua udah benar. pakai smartphone rata-rata. Iya, dan smartphone gitu. juga semuanya sudah sudah Support lah ya. Support ya untuk melakukan kegiatan seperti itu
Betul Wah, sekali. itu baru satu loh kita Baru satu. bahas gitu. Tapi memang ada lagi. tentang keuangan ya, ada lagi yang lain. Iya, kalau nggak untuk cuma QR, nggak cuma aplikasi crowdfunding, ada lagi. Nah, Apalagi ya, gitu ya. wah. Pemirsa di rumah juga udah kepikiran, ya bener juga ya, Ayo, teknologi benar-benar ayo. membantu kita Yang ya tahu gitu. ayo ya. Iya, jadi seru banget ya kayaknya kalau teknologi ini bisa membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah lebih mudah gitu dan terpercaya juga. Pasti. Gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, kita bisa cross check gitu. Gampang juga kan cross checknya lewat teknologi juga. Betul. Ya kan, kita tinggal sharing ini teman-teman bener nggak ya platform ini valid misalnya Benar. ya, atau diakui secara lembaga gitu. Ya. Tinggal kita konfirmasi gitu, cari di Google, aduh banyak Betul, banget ya banyak mempermudah ya. banget. Benar banget Ida. Jadi memang kalau kita lihat-lihat ya, memang sekarang juga dari segi banyak nih, nggak cuma keuangan aja, tapi dalam segi beribadah itu kan Beribadah nggak yang cuma lain ya. sedekah aja, Betul. tapi misalnya kayak mengaji juga nanti bisa dibantu dengan teknologi. Tapi betul kita bakal sekali. bahas nanti nih. Bahan nanti ya. Tapi bentar Keuangan lagi dulu nih, deh. belum nih, mau lewat dulu ya, karena Oh iya. kita masih ngomongin keuangan Benar, gitu keuangan ya. dulu, makanya Jadi udah bilang keuangan dulu ya. keuangan dulu, Iya, nanti yang selain lain kita tadi bahas. infak sedekah, apa Iya. lagi Don? Zakat. Oh iya benar, Benar, zakat, zakat ya. zakat ya. Meskipun sekarang itu masih ada kontroversi sih sebenarnya, karena zakat itu kan harus ada ijab kabulnya, katanya betul, gitu ya. Tapi betul, nanti betul, mungkin betul. itu bisa menjawab yang lebih paham ya, Benar. gitu ya. Boleh ditanyakan kepada guru-guru kita ya, mungkin nanti bagaimana sistemnya, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Iya, ya seperti menurut itu. keyakinan masing-masing Benar, tapi ya. memang iya kayak di Indonesia sendiri ya ada satu badan nasional kan ya, Basnas Betul. misalnya kan, Badan Amil Zakat Nasional, itu kan memang dikhususkan untuk zakat juga ya, Iya. Badan Amil Zakat Nasional, dan Betul. Basnas juga menerima zakat via online dan transfer sekarang by the way. Wah, mudah sekali, gampang Mudah sekali. gitu. Jadi memang itu sangat ada, istilahnya ada perbedaan lah ya antara zaman dulu sama Sekarang ya, sama karena sekarang. zamannya teknologi. Tapi Benar. ada nggak sih Don, yang Doni rasakan misalnya pada saat menggunakan teknologi ini sebenarnya ada hambatannya juga sih sebenarnya, atau memang benar-benar mudah semudah yang kita cerita dari tadi nih? Semudah yang kita ceritakan tadi, oke. Jadi kalau menurut Doni sendiri ya Ida ya, kalau memang teknologi itu pasti ada kontroversi, ada pro dan kontranya, kayak yang kita bilang tadi. Ya, satu sisi mempermudah kita, tapi di sisi yang lain adalah membuka celah-celah lainnya untuk orang lain yang mengerti sistem ini juga untuk berbuat curang juga, gitu. Kayak tadi merubah Oke. QR tadi, tapi balik lagi kepada kita sebagai user atau pengguna untuk lebih cermat dan Tetap berhati-hati berhati-hati. dalam menggunakan teknologi ini, Iya, gitu. betul sekali. Takutnya ya ini untuk orang-orang tua yang mungkin belum semelek kita anak-anak muda ini ya tentang teknologi, mungkin kita bisa bantu nih sebagai anak muda supaya memberikan informasi kepada Iya. mereka supaya lebih aware, lebih Betul, cara paham. penggunaannya gimana Benar. gitu ya, cek cross checknya Ya, gimana, betul kemudian sekali. setelah menggunakan itu harus seperti apa yang harus Benar. disembunyikan gitu ya. Yes, Tapi betul. menariknya juga Doni ya, ketika kita sudah menggunakan platform digital ini untuk melaksanakan yang masih kita bahas tentang infak sedekah ini, ternyata kita itu bisa berbagi tidak hanya dari orang di sekitar kita aja, tapi bisa yang jauh-jauh banget. Jangkauannya jadi lebih gitu ya. luas. Sama seperti kita misalnya kalau melihat kondisi sekarang, saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Gaza. Benar sekali. Betul, yang sangat ya kalau kita bisa dibilang sih menyedihkan sekali ya Sangat kondisi yang menyedihkan. saat ini yang belum Memprihatinkan sekali. selesai juga gitu ya. Kita bisa mengirim bantuan ke mereka begitu ya, Benar. melalui platform digital ini. Betul. Gitu kan, melalui lembaga-lembaga yang sudah membuka diri untuk bisa membantu kita juga menyampaikan infak sedekah kita kepada mereka, untuk Benar. membantu mereka di sana gitu. Tapi kan. by the way Ida ya, ngomong-ngomong masalah, Ida bilang masalah Palestina ya, dan teknologi ini ternyata membantu kita juga untuk berjihad Nah, untuk membebaskan Palestina. Karena setiap postingan kita yang memberi kabar tentang hal-hal buruk yang terjadi di Palestina, dunia bisa melihat, sehingga nantinya dunia juga paham tentang apa yang terjadi di Palestina dan mendesak supaya Palestina bisa dibebaskan. Itu Betul, termasuk jihad kita untuk mudah-mudahan membebaskan ya. Palestina ya, dan melalui Iya. teknologi kalau menurut Doni. iya betul. Ida setuju nggak Ini sih dengan setuju itu? banget. Jadi teknologi ini sebenarnya membantu kita karena kita mungkin sebagai rakyat biasa, orang biasa, apalah di mata dunia ini gitu ya. Yang nggak bisa pegang senjata apa-apa gitu Iya ya. betul. Untuk membantu langsung sana kan
kecil sekali kemungkinan Betul. gitu ya. Jadi kita bisa berjihad melalui cara-cara manfaatkan teknologi ini untuk membantu saudara-saudara kita. Benar. Gitu ya. Dan ini memang udah berlalu berapa lama gitu ya. Jadi kayaknya gregetan juga sih ya. Iya. Kayaknya kita harus istiqomah aja ya menggunakan Benar. platform digital ini supaya lebih sering lagi kita posting-posting untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Benar sekali. Gitu. Gitu. Apalagi bulan puasa ini ya pasti sangat berat ya di sana ya. Sehari-hari aja udah berat gitu kan Iya. dengan mendapatkan bahan makanan, apalagi di saat bulan puasa seperti ini gitu. Agak miris sih sebenarnya Ida, belakangan beberapa minggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu sebelum puasa ini ya, Doni lihat ada postingan tentang masyarakat Gaza menggunakan pakan ternak untuk buat roti. Aduh, sedih banget. banget. Aduh, kita stop dulu cerita sedih ya. Kita dengar dulu ya pesan-pesannya dulu. Boleh. Nanti kita ngomong lagi soal teknologi ya, Doni Siap. ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, tahun lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini karena tantangan anggaran terbesarnya itu modal adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung sebelah batu. Realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngelihat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini, kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Wah, sore-sore yang bikin semangat kita untuk menyelesaikan puasa adalah bercerita. Bercerita. Karena kalau bercerita itu ada aja yang Iya, diomongin sampai iya. akhirnya nanti nggak sadar waktu. Iya. Kalau nggak ngobrol-ngobrol, udah nggak asar. cerita-cerita, Doni, kita tuh jadi lesu, jadi pikirannya macem-macem, ya kan? Bener, Tapi kalau ya. ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, seperti yang kita obrolin sekarang, masalah teknologi, kan bikin kita jadi lebih semangat. Betul, ya selain kan? kita bertukar pikiran, menambah ilmu, ya membunuh waktu juga. Iya, ya. betul sekali. Betul Apalagi kan sekali. soal teknologi ini kan
tadi kalau kita udah bicara soal infak sedekah itu salah satu. Ada lagi nih Doni, Apa karena di itu? bulan suci Ramadan ini kan ibadahnya semuanya berlipat ganda. Salah satunya adalah membaca Al-Quran nih. Benar sekali. Mengaji, Berkali apalagi lipat gitu itu ya pahalanya berkali ya. lipat gitu ya. Dan ternyata dengan teknologi kita juga bisa dipermudah untuk bisa membaca Pasti. Al-Quran ini. Pastinya. Iya, seperti misalnya Contohnya apa Ida? Apa? kita bisa mengaji bersama tanpa harus ketemu. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa dong. Karena teknologi udah canggih. Kita bisa tadarusan bersama dengan menggunakan teknologi misalnya via Zoom. Oke. Iya kan? Terus ada Google Meet juga sekarang Ada ya? Google Meet juga. Ada apa lagi sih? Banyak ya. WhatsApp group mungkin WhatsApp bisa group video call bisa. juga ya? Apalagi sekarang udah Wah, bisa banyak kan? Banyak, Gitu. Jadi benar-benar. pagi-pagi mungkin nggak sempat, mungkin rumahnya berjauhan gitu ya, bareng besti-besti gitu ya. Ada ustadznya satu yang yang membimbing kita, terus kita belajar bareng-bareng deh gitu ya. Kita kan bisa lihat wajahnya juga, Iya. bisa dengar suaranya juga gitu ya. Betul. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi tadarus nggak hanya sekedar harus ngumpul baru bisa tadarus. Enggak. Ternyata. Wah, ini sangat dipermudah dengan adanya teknologi. Bener ya. sekali. Jadi kalau Doni udah seandainya- pernah? Udah pernah? Kalau ngaji tadarusan lewat teknologi seperti Zoom ataupun Google Meet itu belum pernah ya. Cuman Doni ada satu pengalaman dari teman Doni ya. Beliau itu pernah istilahnya belajar Al-Qur'an dengan ustadznya itu melalui Zoom. Oh, Jadi oke. memang Zoom itu kan bisa menampilkan seperti ada tampilan kayak ada slideshow-nya ya. Iya. Nah, kalau slideshow-nya itu nanti di ustadznya nampilin ayatnya gitu. Jadi nanti giliran dia, oke. coba kamu bacakan ayat ini sampai ayat segini. Nah, gitu. Oke, kita bisa share Share bahan ajarnya bahan gitu ajarnya ya, di screen-nya betul. gitu ya. Nah, bahan ajarnya ya Al-Qur'an gitu kan. Betul. Ini Dan- kayak kita teringatnya sih belajar via Zoom ini pada saat COVID-19 kemarin betul. ya. Dan ini ternyata bisa dimanfaatkan dengan untuk mengaji, belajar Benar. mengaji Belajar gitu mengaji ya. bahkan sampai sekarang yang COVID-19 sudah usai pandeminya gitu. Betul. Ternyata itu memang teknologi masa depan ya. Benar sekali. Bukan hanya karena COVID-nya aja yang Pandemi gitu. membuat kita bisa beradaptasi ya Iya, dan benar menemukan sekali. cara baru kita menggunakan teknologi itu agar tetap bisa produktif dalam beribadah. Iya, kita Gitu. nggak terhambat ya, ruang dan waktu itu sekarang bisa disatukan. Iya Iya. kan? Dan juga kapanpun dimanapun bisa dengan Betul. adanya teknologi itu tadi. Kalau kayak kita misalnya lewat televisi gini kan nggak bisa komunikasi dua arah gitu ya. Jadi pemirsa di rumah hanya mendengarkan saja misalnya gitu. Benar. Tapi memang banyak di TV-TV gitu ya, di channel-channel tertentu membahas tentang membaca Al-Qur'an, mengaji Iya. gitu. Kita juga ada kan di Ada sini di loh TVRI program Aceh TVRI gitu. Aceh, Apa sih? benar. Apa sih Merino namanya? Bud. Itu Nah. dia. Tapi mungkin kalau via teknologi secara Zoom ini kita bisa TikTokan gitu. Iya. Karena kita bisa berkomunikasi Komunikasi secara dua langsung. arah. Iya, betul. Jadi Betul. mempermudah sekali ya. Jadi nggak ada cerita lagi ya Doni ya, kamu nggak bisa baca Al-Quran dengan benar ya. Nggak ada alasan nggak lagi ada nih. alasan ya. Kalau seandainya memang nggak ada waktu, cari waktunya kapan aja yang bisa. Betul gitu sekali. Ya. Nggak harus pergi bertemu lewat ini Iya. teknologi dengan Zoom bisa, Google Meet bisa, WhatsApp juga bisa. Iya. Jadi ustadznya pun bisa terus memantau bagaimana perkembangan kita Betul. dalam membaca dan juga bisa bertemu dengan teman-teman lainnya Iya, gitu ya dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Iya, nggak hanya di satu kota sih, bisa di luar kota, satu Betul. daerah, bahkan internasional pun kita bisa gabung di Benar. satu. Bahkan lingkup pemirsa tertentu. mungkin bisa jadi punya guru ngajinya langsung dari Mesir. Betul, Wow. dari Madinah, dari Luar Mekah biasa. gitu ya. Makanya. Jadi kefasihan membaca makhrajul hurufnya tuh lebih benar. benar lagi. Jadi gitu dia lebih mendekatkan yang jauh gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi panas, hujan, badai itu nggak menghalangi sekarang Yes. untuk belajar ngaji gitu ya. Setuju sih Ida. Betul. Apalagi bulan puasa itu targetnya berarti one day one juice ya. Ya, one day minimal. one juice. Itu Minimal banget. kan ya. Minimal banget one day one juice. Iya, Karena- biar dalam satu sesi bulan suci Ramadan ini kita khatam satu kali, itu paling minimal. minimal ya sekali, kan? paling enggak khatam deh satu kali aja, Betul. ya kan? Pastinya punya waktu yang panjang selama Ramadan, kan nggak mungkin satu jus aja tuh nggak kelar gitu, Iya, nggak benar. selesai gitu ya. Aku punya cerita nih Doni soal one day one juice ya. Apa itu? Karena aku udah pernah coba sistem dengan menggunakan teknologi. Pakai teknologi. Gitu ya. Iya, Wah. karena kita ngerjainnya kan kelompok
Itu ya, kelompok itu artinya bukan oh saya satu juz, yang ini satu juz, satu ini enggak. Jadi tetap kita akan menyelesaikan membaca Al-Qur'an 30 juz begitu untuk khatam di bulan suci Ramadan gitu. Jadi untuk menyetor bahwa hari ini sudah menyelesaikan 1 juz. Oke. Gitu. Itu Jadi ada ustadznya juga ada atau ustadz. ustazahnya? Oh enggak, kalau misalnya One Day One Juz ini sudah kelompok dan kita biasanya memang di awalnya ketemu dulu nih rame-rame gitu, dan kita bikin komitmen kapan kita nanti report saya udah selesai 1 juz gitu setiap harinya gitu kan. Jadi udah ada komitmennya dulu. Cuman memanfaatkan teknologi juga membaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita nggak selalu standby di rumah dan bisa pegang Al-Qur'an tuh. Benar. Dan misalnya kayak gini nih, lagi tugas di studio nih, Ya. lagi break sebentar, jadi Bisa lanjutin baca ngajinya gitu ya. via ini, Aplikasi di handphone pakai atau gadget telepon gitu genggam. kan. Betul sekali. Jadi kita bisa download sekarang itu. Juga kita bisa lihat, tapi sebenarnya harus hati-hati juga tetap Doni, Iya. karena ada Al-Qur'an yang mungkin aplikasinya itu ya ada yang salah-salahnya. Jadi kita cari Al-Qur'an yang benar-benar itu kita download yang benar ya. Di-download Nah, dari developer atau pengembang aplikasi yang Betul. terpercaya gitu ya, Ida ya. Jangan sampai nanti kita niatnya mau mempermudah kehidupan kita dalam beribadah, membaca Al-Qur'an via aplikasi atau pakai teknologi terbaru, tapi salah. Iya, Nggak dapat malah pahalanya merusak karena salah. keimanan kita. Betul gitu sekali. kan. Jadi carilah developer atau pengembang aplikasi yang menyediakan Al-Qur'an Yang gitu ya di terpercaya, gadget Anda yang terpercaya, Betul pemirsa. sekali. Nah itu jadi setelah udah baca gitu ya, kalau misalnya kalau komitmennya mungkin asar udah harus Selesai report. berapa nih gitu kan? Satu hari wajib 1 juz Oke. karena berkomitmen. Jadi gitu kan. Ida selesai ini biasa one day one juice-nya itu di kapan? Di asar? Udah Iya, selesai? iya, Di satu asar hari udah di selesai asar ya? gitu. Oke. Karena apa milihnya asar? Karena setelah asar itu kan sudah aktivitas untuk, kalau perempuan kalau ya, perempuan, biasanya kan benar-benar. Iya. aktivitas untuk menyediakan bekal untuk berbuka puasa gitu. Jadi Benar. asar itu udah Udah kalau lapor. bisa udah selesai lah ya, udah lapor. Udah selesai. Oh, udah Oke. selesai 1 juz. Nah, ini hari ini udah juz 4 ya berarti ya, keempat gitu ya, karena udah hari ketiga. Ya, Oh. karena kita mulainya kan di hari megangnya. Kenapa? Oke. Karena Kalau kan Doni sih mulainya di pas sesuai puasanya sih. ya karena kan nanti kita di akhir Udah sibuk. udah sibuk Tapi banget. Doni enggak sih. Gitu. Jadi Mungkin kelompok karena kita cowok gitu. kali ya. Iya, betul. Kalau cowok kali nggak mikir kayak, oh hari terakhir bakal sibuk masak lontong, masak Iya. apa gitu Ya, ya. kalau Yaudah, ibu-ibu kan ngaji belanja aja. dulu Bener Doni. sih. Hari Bener, hari bener, terakhir bener, itu bener. biasanya mau lebaran kalau umur panjang ya, kita belanja dulu ya, Bener. siapin bla 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 bla, akhirnya nanti malah nggak ngaji gitu ya. Tapi komitmen itu tadi sih ya, menyelesaikan one day one juice itu Iya. benar-benar komit. Tapi Melalui- kalau Doni ya, setiap hari ya, Ida sama juga pemirsa, Doni itu memang komitmen 1 hari 1 juz, one day one juz. Tapi kalau Ida kan cepet banget tuh selesainya asar. Kalau Doni kalau bisa kalau sebelum tidur itu udah selesai. Sebelum Tapi tidur. sebenarnya sama aja sih Doni. Iya. Kan dimulainya dari malam juga, Dari malam cuma juga. lapornya aja kan. Bener ya. Malamnya Iya, iya, dikejar iya, iya. supaya nanti waktu asar udah selesai, Udah selesai. gitu. Oke. Karena memang kalau berdasarkan kalender Hijriah itu kan setiap pergantian hari itu dimulai waktu saat maghrib. Iya betul. Jadi Iya asar kan? tuh udah ini ya mau berganti Di akhir hari, benar. Maghrib itu sudah tanggal baru di Iya. kalender Hijriah, ya kan Betul, Ida kan? betul, Benar betul, ya. betul sekali, Jadi betul. memang pas waktu sebelum tarawih pertama itu sudah dimulai untuk ngaji, udah dihitung bulan Ramadan itu untuk Iya, membaca betul. Al-Qur'annya setelah maghrib di malam tarawih pertama itu. Iya betul. Tadi ngomong-ngomong soal aplikasi Ya. Al-Qur'an tadi juga, Mm-mm. Doni ya. Jadi sekarang itu juga mempermudah kita untuk memperbaiki tahsin kita. Oh, di situ Gitu. ada kayak tajwid-tajwidnya. Iya, tajwid-tajwidnya kan kadang-kadang warnanya dibedain. Beda-bedain sama seperti huruf kayak Al-Qur'an yang warna-warni itu ya, pemirsa ya, Ida sekarang ya. juga sudah ada. Oh, Bahkan oke. kita bisa cek voice-nya. Bener nggak bacaannya gitu ya, Betul. bisa dengar. Kalau seandainya Al-Qur'an yang warna-warni kan cuman visual aja nih Iya, ya, betul. warnanya dibedakan. Kalau warna merah itu artinya idgham misalnya, betul. kalau hijau izhar misalnya Iya. gitu ya. Tapi kalau ini kalau mau dengerin bagaimana pelafalan dan juga makhraj yang benar, tinggal play. Iya. Wah. Play, dan bahkan kita bisa cross check nih. Heeh. Suara kita udah bener belum? Jadi kita coba, nanti gitu. dikoreksi. Kalau salah berarti nggak masuk dia ke suaranya. Jadi kan canggih gitu kan, teknologi luar biasa ya. Tapi Jadi Doni penasaran juga nih. penasaran, nanti dicoba ya, di download ya, cari Iya. tuh banyak banget aplikasi Aplikasinya. yang ada
di platform-platform untuk bisa kita download dan kita manfaatkan untuk ibadah, salah satunya adalah mengaji Iya, ini. betul sekali. Ida, apalagi di tahun-tahun sekarang nih 2023, 2024 ya sekarang ya. Iya. Ini kan teknologi semakin maju ya, ada yang namanya AI lah, Wah, apalah benar gitu ya. sekali. Penasaran banget ini, kira-kira AI ini nanti bisa diterapkan nggak ya untuk beribadah? Tapi Ini sekarang belum kayaknya nemu kita yang harus, ada AI ya. iya, kita harus ketemu sama para ahli ya, para ulama gitu ya. Iya, ini belum nemu sih tapi sekarang ya teknologi AI yang bisa digunakan untuk beribadah apa ya gitu ya. Tapi mungkin suatu saat bisa kali ya. Nah, ya mudah-mudahan gitu ya, karena kan teknologi itu diciptakan pasti ada hal positifnya gitu ya, Iya. dan bisa terutama tadi membantu ibadah kita gitu kan. Nah, masih banyak lagi ya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk banyak ibadah, tapi sekali. nanti kita ngomong lagi ya Doni Oke, ya boleh. selain satu ini. Dan pemirsa, setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPH Banda Aceh, tahun lalu apa? menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga Jantung penyiaran Segi Aceh Abad. itu Nah, itu realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, Oke. satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. 15. Nah, ketemu lagi nih, lanjut lagi ya Iya. ngobrolnya di Ramadan penuh cerita. Iya. Tadi udah Iya. ngomongin di segmen pertama, kita udah bahas tentang yang namanya beribadah melalui teknologi dengan bantuan teknologi dalam hal bersedekah, Ya, berinfak, berzakat gitu ya. Segmen 2 tadi apa, Ida? mengaji, membaca Mengaji. Al-Quran Benar. melalui teknologi ya, belajar makhrajul hurufnya bisa, mengaji untuk menyelesaikan one day one juice bisa, Betul. gitu ya. Bahkan kita bisa, kalau nggak bisa sempat membaca Al-Qurannya, kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran Iya. melalui Aplikasi. aplikasi. Tunggu, Proto. Doni mau pamer nih pemirsa. Ah. Kita keluarkan handphone kita ini ya. Bener nggak pemirsa di rumah ada juga nggak sih kayak Doni? Ada dong, ini Doni by the way ya, ngomong-ngomong pemirsa, Doni sudah pakai aplikasi ini sudah 4 tahun. Pertama Doni pakai di aplikasi ini di tahun 2020 waktu itu. Sekarang sudah jalan 4 tahun Doni pakai aplikasi ini untuk membantu Doni mengaji untuk menyelesaikan one day one juice ya. Kita cek ini aplikasinya kelihatan nggak? Bentar ya. Nih, aplikasi Al-Quran. Nah, jadi di sini pemirsa, di aplikasi ini
bisa baca Al-Quran, terus di bawahnya ada terakhir dibaca, itu maksudnya jadi nanti Doni bisa menandai nih terakhir di mana Doni baca. Jadi ntar pas klik itu muncullah di bagian mana yang terakhir Doni iya baca, benar. gitu kan. Jadi kita nggak lupa untuk kadang Melanjutkan nanti dalam mana satu juz ya? kan kita nggak semua langsung jebret semuanya langsung kan kita baca, tapi kita bisa menandai terakhir dibaca di mana, melanjutkan aktivitas, nanti melanjutkan kembali gitu. Nah, kita terangin layarnya sedikit kali ya. Nah, ini misalnya, ini Al-Fatihah misalnya ya di paling atas ini. Nah, ini di juz ada surah, juz, dan ini Doni di bagian surahnya aja, nih ada Fatihah. Nih, ada banyak, ada beberapa ayatnya. Kalau seandainya yang kita bilang tadi misalnya pengen tahu bacaannya nih gitu ya. Ini ada murotalnya loh. Nah, nih. Tuh. Kan? Nah, Jadi kita ayat tahu 2-nya ya. apa gitu. Terus ini. Alhamdulillah gitu kan. Nah, dia bisa per ayat atau bisa langsung semuanya dibacain gitu. Atau kita kalau untuk memperbaiki makhrasul huruf kita tinggal ini aja ya Doni ya, mengulang-ulang. Benar. Mengulang-ulang gitu sampai sama gitu ya Benar. sama apa yang dibacain oleh hafiznya. Kan udah didengar tuh, udah didengar kan. Terus nanti kita, ternyata kita kurang di bagian hanya misalnya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Diulang terus Betul. gitu ya. Nah, menariknya lagi juga kalau kita pakai aplikasi ini, kalau kita biasanya mungkin hanya membaca Al-Qur'an bahasa Arabnya aja, gitu ya. Kali ini dengan menggunakan aplikasi kita bisa juga sambil membaca artinya. Betul gitu. sekali. Jadi lebih paham lagi apa sih sebenarnya yang kita baca, dan kemudian kalau kita udah paham kan tinggal aplikatifnya lagi gitu ya. Kalau Benar. aplikasi kan harusnya kita tahu ini di Al-Qur'an bilangnya gimana sih gitu, sehingga kita bisa lakukan di kehidupan kita gitu Iya. kan, karena kan Al-Qur'an pedoman hidup kita. Kalau Benar. kita nggak paham artinya ya rugi dong ya. Iya. Jadi Dan ini benar-benar bisa membantu kita untuk bisa memahami Al-Qur'an lebih baik lagi. betul. Dan ini juga ya untuk teman-teman mungkin yang memang beberapa teman kita ada yang seorang mu'alaf mungkin belum bisa membaca huruf Al-Quran, huruf hijaiyah dengan benar. Di aplikasi itu juga ada cara membacanya dengan Latinnya, gitu. Atau juga mungkin adik-adik kita yang mungkin baru belajar membaca Al-Quran gitu ya, belum lancar sekali dalam membaca huruf hijaiyahnya, tapi dia sudah bisa membaca huruf bahasa Latin gitu ya, bahasa huruf Latin, itu bisa sangat terbantu juga. Betul. Dan gitu. ini Karena ada kemudahannya langsung karena di bawah. memang kita bisa bawa kemana-mana gitu ya. Dalam Mau di genggaman mana aja saja nih, gitu kita kan. punya waktu luang, tinggal buka aplikasi, Pasti. bisa mengaji, bisa belajar, bisa membaca artinya gitu, bahkan bisa mendengarkan murotalnya itu. Sepraktis itu. Bener, ya, luar Ida biasa ya. Waduh, Teknologi yang nggak kebayang 2-3 tahun ke depan, Luar biasa. apalagi ya terobosan terbaru tentang teknologi ini. 2027 bakal ada apa ya gitu kan. Makanya itu kan udah masa-masa emas katanya, generasi emas itu udah ada di sana 2027 Iya. nanti gitu ya. Atau mungkin next 2 tahun 3 tahun lagi mungkin nanti ada ceramah via hologram. Bisa jadi. Kalau biasa kan kita melihat misalnya ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad misalnya gitu kan ya. Biasanya kita lihat di YouTube cuman di layar. Mungkin besok-besok next time lain kali nanti beberapa tahun lagi, di 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, mungkin ada alat yang bisa memunculkan Ustadz Somadnya di depan dalam bentuk hologram. Bisa jadi kan? Ya, ini kayak film-film itu ya. Bayangannya jauh banget, tapi akhirnya kan bisa jadi kenyataan gitu ya. gitu ya. Tahu nggak sih berapa waktu ke belakang kan ada teknologi terbaru dari salah satu dari salah satu produsen handphone, sebut Apa itu? saja buah apel itu. Buah itu ya. Buah itulah ya, yang mengeluarkan Vision Pro. Oh iya bener, yang orang jadi pada sibuk di jalan gitu Iya, ya. gini. Mungkin lain kali besok ya kalau pakai itu kita bisa berasa nonton langsung. Iya katanya gitu ya. Ini ya ceramah kayak gitu merasakan kan. langsung di tempat nyatanya Betul. gitu ya. Katanya sih gitu. Aku belum pernah coba sih Don. Makanya. Kepengen juga Mahal sih soalnya. Iya mahal soalnya. Yang udah punya siapa ya? Pemirsa di rumah udah Pinjem punya. dong Pinjem ya, mau dong. coba bawa ke sini ke studio biar kita cobain gitu Iya kan. bener banget. Siapa tahu bisa muter apa istilahnya sholat tarawih di Masjidil Haram, kita bisa ngeliat, ngerasain Iya, kayak merasakan langsung ya gimana sih di Mekah ya Iya. melaksanakan ibadah sholat tarawih. tapi cuma gitu. merasakan aja, Iya. tapi nggak bisa ikutan sholat Mungkin ya. realnya itu lebih terasa karena mungkin dia udah 4 dimensi gitu Betul, ya. kan kita kayak berada Oke. langsung ada di sana. Iya, luar gitu biasa kan. sih. Biasanya di bioskop ya kita rasa kayak gitu ya.
kayak Sayangnya kita 4D, nggak ada 3D bioskop gitu sini. ya. Heeh. Oke, itu Tadi- tadi manfaat yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi, Tapi aplikasi. ada juga manfaat yang lain Apa ya. itu? Teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Kan di Benar. bulan suci Ramadan ini kan kesempatan kita untuk bisa memperbaiki ilmu kita di bidang agama. Supaya Wah. apa? Supaya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Benar. itu. Intinya adalah kesempurnaan ibadah gitu ya, dengan melihat referensi-referensi dari konten-konten Betul, Dari yang konten-konten ada di beragama teknologi, di Islam. media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Kan belajar agama tuh kita biasanya kan lewat ulama nih, Iya. ustadz-ustadz. Nah Ida sekarang ada yang itu, nongol-nongol deh itu. apa kabelnya. tuh? Oh iya ya ampun kelilit ganggu terus ya. loh. Ini teknologi juga, mungkin ke depan teknologi nggak pakai kabel lagi ya. Wireless. Jadi dengan konten-konten Islami tadi. Iya kayak Ida betul. bilang. Jadi kalau kita belajar agama itu kan biasanya kita dengan ya bukan biasanya, seharusnya memang dengan para ulama gitu ya, Betul. para ustadz-ustadz supaya apa? Ilmu yang kita pelajari itu ya benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis gitu. Nah, sekarang itu mudah teknologi ini ternyata mempermudah kita menemukan ulama-ulama yang bisa mengajari kita. Iya. Ya, karena apa? Para ulama sekarang itu udah punya channel masing-masing. Betul, channel di YouTube misalnya gitu ya. Betul. Jadi kita misalnya kayak tadi ada Ustadz Abdul Somad. Ya, kita mau belajar dengan beliau. Kita tinggal buka aja YouTube-nya YouTube-nya beliau, atau gitu ya. Instagram beliau gitu media ya. sosial banyak gitu kan. Mm-mm. Tinggal belajar dari sana gitu. Wow. Bahkan kita belajar kalau misalnya di konten itu biasanya sepotong-potong, Ya. sepotong-sepotong gitu. Tapi kalau misalnya dari channelnya kita bisa belajar dari satu bab itu full gitu. Jadi Iya. nggak setengah-setengah memahaminya. Dan juga sekarang memang ulama-ulama ya di Aceh juga penceramah-penceramah itu terkadang ya ketika berceramah itu membawa tim juga Iya. dan juga itu ada live streamingnya. Live streaming, Iya. ya benar sekali. Itu sudah ada loh di Banda Streaming Aceh. ini udah berlaku untuk nggak cuman para ulama, para pejabat gitu ya, setiap orang, bukan orang-orang biasa pun sekarang udah live semua. Benar. Benar nggak? Iya benar sekali. Jadi- Dan itu memang sangat istilahnya bisa memudahkan orang dimanapun untuk mendengarkan ceramah. Semakin banyak yang mendengar kan semakin bagus ya Ida ya. Iya, betul. Dan juga itu bisa diputar ulang kembali karena ceramah yang live streaming tadi itu Bisa nanti disimpan bisa ya. disimpan Iya. di platform tersebut, misalnya seperti di Instagram atau di YouTube misalnya gitu Iya. ya, disimpan dan bisa diputar kembali. Betul sekali. Dan menariknya lagi Doni, dengan live streaming ini kita bisa juga berinteraksi, kita bisa bertanya langsung tuh. Kita kan punya berkomentar di bawah Iya, ya. ada platform untuk bisa kita bisa ketik gitu ya Betul. pertanyaan, kalau langsung enggak gitu ya. Tapi kita ketik di situ, kita butuh penjelasan yang bagian mana Iya, ya dari Ustadz disampaikan mau oleh bertanya, Ustadz. bisa gitu ya. Betul. Jadi kayaknya setiap permasalahan hidup kita ini sekarang bisa dijawab melalui live streaming gitu. Benar. Dijawab langsung oleh para ustadznya, para ulamanya gitu. Betul. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Tinggal menyediakan waktu ataupun juga harus punya keinginan sih sebenarnya Pastinya ya. harus Karena punya kalau keinginan. kita nggak punya keinginan untuk menggali ilmu lebih dalam, ya pasti itu nggak ditonton ya kan. Pastilah, Kita nggak nontonnya nyari malah yang lain. kan. Ayo masukkan ke keranjang kuning malah Itu yang bahaya lain ya. nontonnya ya. Iya, itu Memang bukan sih menambah ya. ilmu tapi menambah beban untuk ngeluarin uang Benar. tadi ya. Tapi karena ini juga mau lebaran kan, tapi pastinya ya diseimbangkan aja lah pemirsa ya. Betul Pastinya sekali. juga pada lagi berburu-berburu juga, tapi itu nanti ada tema sendiri kita bakal Iya, ngomong lah masalah jangan itu. sampai teknologi yang digunakan ini bahkan merugikan kita ya, Ya, gitu pasti. ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin lah, karena di bulan harus suci dong. Ramadan ini cuma 1 bulan aja loh gitu. Ini kita udah tunggu-tunggu 11 bulan yang lalu gitu. Akhirnya kita sampai kemari kan alhamdulillah banget. Iya. Gitu kan. Jadi betul. kita manfaatkan karena tentu setiap orang, setiap muslim terutama ingin memperbaiki diri terus ya, dunia Pastinya. menjadi muslim yang lebih baik, tingkat keimanannya gitu ya, ibadahnya gitu. Benar. Itu pasti terus jadi impian setiap seorang muslim untuk Ya. terus menjadi lebih yang baik gitu ya, lebih baik lah gitu. Dan pastinya kalau ngomong masalah teknologi juga nih ya pemirsa dan juga Ida, kalau ngomong beribadah itu kan nggak cuma mengaji, sedekah ataupun juga hal-hal yang berbau keagamaan dan keislaman yang seperti tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya contoh kayak belajar juga nih, belajar dan juga mengajar. Itu kan juga memberikan ilmu kepada orang gitu ya, walaupun yang kita ajarkan ilmunya tuh
misalnya kayak ilmu eksak gitu. Oh, Tapi atau misalnya kayak membantu ya di ilmu-ilmu sosial. ilmu-ilmu sosial gitu misalnya gitu kan, ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu kan. Iya, Itu juga menggunakan platform teknologi juga itu pastinya juga berpahala. Iya, bagian pasti. dari ibadah ya. Bagian dari Betul ibadah, sekali. mencari ilmu dan memberi ilmu kepada orang lain. gitu. Tapi memang satu yang nggak boleh pemirsa ya, nggak ada tuh ceritanya sholat pakai Oh, nggak ada. aplikasi. Tidak ada sholat Nggak pakai ada. aplikasi. Nggak ada ya. Tidak ada. Nggak ada. Sholat Jadi harus jangan datang ke harap. masjid. Masjid, Ya, cowok. oke. Jangan, tapi Gitu jangan ke dong. masjid dulu ya, belum waktunya. Nah, yang ada sekarang pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan balik setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPH Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini kan dana anggaran tantangan terbesarnya itu modal adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung pendidikan sendiri Aceh baik nah, itu baik realisasi dan yang saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, Oke. satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Nah, pemirsa kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Iya. Tadi kalau kita ngobrol-ngobrol soal teknologi, ternyata teknologi itu banyak banget memberikan kemudahan kita untuk bisa menggali ilmu agama lebih dalam lagi, Benar. lebih banyak lagi gitu Betul. ya. Ilmunya udah dapat nih Doni ya. Benar. Nah, sebagai umat muslim, kita itu kan punya kewajiban untuk berdakwah. Iya, Ya, membagi, kembali. mensiarkan kembali ilmu yang kita dapat. Betul. Yes. Dan itu juga bisa kita lakukan dengan teknologi. Dengan teknologi. Doni pasti punya nih kan ya akun-akun media sosial. Ya. Ada apalah, ada si biru, ada si merah, ada si apa lagi? Si hitam. Si hitam Si ya. hitam kan yang ini. Si sayap, apalagi? Iya, sekarang jadi X. Nyari X ya, betul ya. Jadi kan Itu. banyak banget tuh dan Iya. setiap orang tuh kayaknya pasti punya semua akun itu. Iya. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bersyiar. Benar, dengan pastinya membuat konten-konten edukasi mengenai
misalnya fikih gitu Betul. ya, ataupun juga konten-konten Islami lainnya gitu. Mungkin belum mampu ataupun belum merasa mampu untuk bisa bikin konten sendiri yang di-create secara sendiri gitu ya. Bisa tinggal men-share kembali apa yang Betul. udah disampaikan dengan oleh ustadz-ustadz yang kita dapatkan pada saat Benar, belajar benar. gitu Pastinya kan. kita kan referensinya dari ustadz ya. Iya betul, nggak yang boleh sudah juga mempelajari. asal-asal buat Iya, syiar ya, karena mentang-mentang Kalau gitu. seandainya diri sendiri pun kayaknya mungkin belum cukup ilmunya nih sampai ke Betul. tahap di sana. Jadi nanti jangan sampai salah dan belajarlah kepada guru-guru ataupun sama ustadz-ustadz gitu ya, tengku-tengku pastinya yang sudah lebih paham mengenai agama Islam dan juga fikihnya dan tata caranya semuanya gitu. Iya, apalagi kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin kebanyakan untuk adik-adik yang lagi belajar puasa nih. Oh iya. Gitu ya. Mungkin kita bagi tips gimana nih adik-adik bisa menghadapi lapar dan dahaga selama menjalankan ibadah puasa, misalnya ya. Atau iya. mungkin kartun-kartun yang yang mencerminkan anak-anak muslim Iya, gitu kan. ngomong-ngomong ya, nah Doni ingat nih Nah, satu apalagi tuh, cerita Don? nih dari teman Doni yang sangat menggunakan teknologi dalam bersiar. Nah, gimana tuh? Dia kan bisa menggambar ya, Oke. dia pintar menggambar dan jadi dia selama ini membuat karikatur ataupun animasi dari gambar-gambar dia yang dia lukis sendiri memakai tabletnya dia, gitu ya. Lalu dia edit menjadi satu, jadi kayak seperti ada rangkaian cerita, gitu ya, rangkaian cerita, gambar-gambar yang dia buat tuh dia satukan, nanti dia bergerak seperti kartun lah ya, Iya. nanti dia dubbing. Menggunakan jadi- voice over dari suara anaknya sendiri. Wow, Anaknya kalau nggak salah kreatif udah banget. udah 6 tahun, 5 tahun 6 tahun dan sudah lancar berbicara. Ya lucu ya, misalnya anak-anak yang dubbing kan Iya betul, jadi real iya, banget gitu ya. Contohnya dari- kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa kalau orang yang gede kan ngomongnya biasa Iya, aja. formal banget lagi gitu Tapi ya. kalau anak-anak yang ngomong kayak ih lucu, Lucu banget gitu ya. Udah lucu jadi kita dapat Cute ilmunya gitu lagi gitu Benar. kan. Luar Dan juga biasa media ya. yang dia gunakan itu adalah media lukisan, ya dia lukis sendiri. Iya, dan, Dan- itu juga pakai teknologi. Betul, Ya. dia Iya, pakai bener pen sekali ya. itu ya dibikin di tabletnya. Iya, Dan benar. juga karakternya itu karakter anaknya sendiri. Oh, Iya, tapi oke. satu hal yang dia tidak gunakan adalah tidak menggambar full utuh gambar manusia gitu ya. Paling ya mukanya kosong blank seperti itu gitu. Nah, ya berarti ini ya melalui teknologi ini kita bisa berinovasi ya Benar. dari kreativitas yang kita miliki Benar. gitu ya. Dan itu tadi di Itu cara dia berdakwah loh. Oh, betul. Jadi kita bisa memanfaatkan keahlian kita, misalnya tadi kayak menggambar gitu ya, menggambar karikatur, kemudian riwayat-riwayat Hadis riwayat juga. apa lewat Bukhari dan Ma- Muslim mengatakan bahwa dan malah mengajak anak-anak itu, iya, ya kan? jadi konten-kontennya juga konten-konten yang ringan gitu ya, yang untuk dicerna oleh baik anak-anak ataupun juga orang dewasa pastinya. Itu juga bisa membantu untuk anak-anak kita yang sekarang mungkin aktif menggunakan gadget gitu Ya. ya, tapi mendapatkan konten-konten yang positif gitu Ya, ya, itu dan salah satu menambah contohnya. ilmunya tidak hanya ilmu untuk dunia aja, tapi akhirat juga gitu. Benar. Bagaimana menjalankan ibadah puasa, bagaimana mengerjakan sholat yang benar, Benar. ya kan? Hai, ngomong-ngomong sholat nih, Iya. lewat teknologi kita juga bisa dibantu untuk sholat tepat waktu. Oh, benar. Benar Ada nggak? remindernya sekarang Nah, aplikasinya. betul kan? Dan juga kita bisa melihat, oh besok itu jam berapa ya waktu sholat asarnya, Benar jam sekali. berapa ya sholat zuhurnya, gitu kan. Jadi gitu udah masuk masuk jadwalnya sholat gitu ya, azannya udah bunyi duluan dari Iya, alamnya gitu betul. kan. Jadi Dan itu diingatkan juga bisa membantu tepat kita untuk kalau di bulan puasa kayak gini jadwal imsakiahnya. Iya, benar. Jadi kita tinggal pantau aja nih dari aplikasi, kira-kira nanti sore atau nanti maghrib jam berapa ya buka puasanya gitu Iya, kan, tinggal benar. lihat. Jadi kalau bisa kita bilang nih Doni ya, melalui teknologi ini benar-benar bisa mengawal jalannya ibadah kita menjadi lebih baik. Benar Oh, nggak pasti. ya? Dari Ya. apa yang kita cerita tadi dari awal, Benar, dari Iya segala kan? aspek ya. dari segala aspek. Kayak semua rukun iman dan rukun Islam gitu kan ya. Betul. Karena kalau bisa dibilang zakat gitu ya, menunaikan zakat.
Mungkin kali haji aja yang belum bisa online ya. Iya, iya itu yang wajib itu nggak boleh Nggak ya. boleh ya. Tapi ilmunya mungkin kita bisa dapatkan dari itu, dari Betul. teknologi ya. Bagaimana sih Benar. mengerjakannya dengan baik dan benar gitu kan, sesuai dengan tata tuntunan caranya, Al-Quran hadis. Iya, gitu kan. betul. Itu sih yang penting ya, Ya. Doni ya. Jadi kita manfaatkan benar-benar bulan suci Ramadan ini dengan manajemen waktu yang baik, memanfaatkan teknologi gitu ya. Ya. Jadi nggak ada cerita tuh panas, hujan, badai, apalagi petir. Iya, semuanya lah, untuk tornado nggak ada. Pokoknya jangan sampai malas ibadah karena teknologi sangat memudahkan kita dalam beribadah sekarang. Gitu. Teknologi yang canggih bukan berarti kita harus mundur malah gitu ya, tapi harus malah maju sama seperti majunya teknologi itu. Setuju sekali, Luar Ida. biasa nih pemirsa di rumah juga pasti udah punya banyak platform digital begitu ya membantu aktivitas ibadahnya di bulan suci Ramadan kali ini gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya itu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan targetnya ya, semaksimal Amin. mungkin, dan Iya. nanti kita kembali ke hari yang fitri. Dengan benar-benar membawa segudang pahala Amin ya rabbal untuk alamin. jadi bekal kita nanti di akhirat. Nah, luar biasa Wah. nih cerita kita hari ini. Tapi besok kita punya cerita lagi ya. Apa itu? Doni ya, Wah. ada dong. Temanya Setiap nanti- hari akan ada tema. Jadi kalau hari ini kita bicara soal teknologi ini yang sangat membantu soal ibadah Ya. di bulan suci Ramadan ya, dari segala macam aplikasi yang sudah kita cerita tadi. Betul? Ya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa membantu kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan Benar. di tahun ini dan Amin. menjadikan kita menjadi muslim lebih baik. Benar. Gitu ya. Nah, besok ada tema yang lain lagi ya. Makanya, Dan jangan kita juga akan ketinggalan. ada teman-teman yang lain juga nanti akan cerita banyak pasti. di sini Oke. gitu ya. Jadi pemirsa Siap. jangan lupa ya, saksikan kita setiap hari di bulan suci Ramadan ini jam 3 sore Ya. ya. Selama Karena- 1 jam. Ya, karena akan ada banyak cerita yang menarik di Ramadan penuh cerita. Akhirnya saya Ida Almadani. Saya Doni Wijaya, kami berdua pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.